Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada kami semua untuk memuji dan mengagungkan nama-Mu. Kiranya semua yang kami sudah lakukan, kami saksikan dan kami dengarkan, kiranya mempermuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua khusus hamba yang penuh kelemahan, agar layak menyatakan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap menyambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan dulu. Shalom. Shalom. Saya mana Kris baru? Oh iya. Mukanya sudah berubah, berarti angkatan 7 itu saya mengajar kalian semester 1. Ya. Makanya saya lihat tadi di mana ini muka-muka yang siap untuk merebut daerah iblis nanti sebentar. Haleluya. Haleluya. Iya. Saya juga membawa buku itu karena saya tahun berapa dulu, beberapa mahasiswa kakak-kakak kalian sudah dapat. Ada yang mungkin belum dapat, saya nanti bawa TV Pak Enos. Kiranya menjadi bahan juga untuk di pelayanan, karena biasanya susah mencari bahan khotbah. Sama-sama. Mari kita membaca firman Tuhan pada pagi ini yang terambil dari Yesaya pasal 9 ayat 1. Siapa nama mahasiswa yang suaranya paling kuat, paling nyaring dan luar biasa? Cowok atau cewek? Dulu ada cewek yang suara luar biasa, yang bisa kedengaran. Siapa? Dia. Tommy. Mana Tommy? Tony. Mana Tony? Ya. Ketua SEMA. Yesaya 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ya. Kita berikan judul terang kemuliaan, glorious light. Terang kemuliaan. Bagian ini merupakan satu pidato dalam pengertian ada pengangkatan raja dinasti, dan itu dikatakan di sini firman kemuliaan itu menunjuk nanti kepada setiap orang nanti yang akan memuji dan mengagungkan nama Tuhan, karena nanti mereka mencari pemimpin yang ideal, yang sesuai dan yang berkenaan kepada Tuhan yang diharapkan. Yang ideal itu adalah Mesias, yang dikatakan di dalam Mazmur adalah anakku. Nah, kita melihat di sini bangsa yang berjalan dalam kegelapan, itu dimaksudnya di sini ada Yehuda dan Israel Utara. Mungkin sejarah kita sudah tahu, bangsa ini sudah hidup di dalam dosa. Mereka seakan-akan sudah tidak ada pertolongan lagi, sehingga mereka tidak punya harapan. Dosa perzinahan dalam arti penyembahan berhala dan ketakyulan yang membuat mereka seakan-akan sudah mati di dalam kekelaman. Jadi kita tahu Yehuda dan Israel itu. Tetapi kita melihat bahwa di tengah-tengah kekelaman itu, Alkitab mengatakan ada sinar yang diharapkan menyinari mereka, yaitu sinar yang ajaib yang memungkinkan bangsa ini nanti bisa melihat sinar terangnya yang ajaib itu. Dan kita melihat bahwa kekejaman yang dimaksud di sini adalah penjajahan Asyur atas mereka, sehingga mereka sudah tidak bisa berkutik lagi, dicekam oleh kekuasaan pemerintahan Asyur yang luar biasa, yang membuat mereka akan mati di dalam dosa-dosa dan dalam ancaman dari Raja Asyur yang jahat itu. Tapi kita melihat di tengah situasi seperti ini, dikatakan ada sinar yang menerangi mereka di tengah kekelaman itu. Dan sinar ini nanti kita mengubah mereka
hingga menyinari lingkungan mereka, baik secara jasmania maupun secara batinia, baik secara lingkungan menyeluruh maupun secara perorangan, sehingga mereka nanti akan melihat dan ajaibnya sinar itu nanti ditunjukkan bukan dengan cara apapun, tetapi dengan cara ditunjukkan bahwa ada penyelamatan melalui seorang anak, melalui Mesias yang dijanjikan, yang juga disebut anakku. Nah, kita melihat inilah situasi keadaan pada waktu itu, hidup di dalam ancaman Asyur. Tetapi kita melihat juga bahwa sebelum Yesus lahir, sudah terkenal bahwa pada zaman sebelum itu, sinar itu sudah ada pengenalan tentang sinar. Sebelum agama itu ada sinar kemuliaan. Kita melihat sinar di sini belum kemuliaan. Bahwa di kalangan Buddhisme, Buddha dikatakan disinari hatinya, sehingga Buddha itu mampu menyinari orang-orang lain yang berada dalam kegelapan. Dan di Persia ada banyak orang menyembah api karena mereka melihat bahwa api itu ada terang yang diharapkan mampu menerangi kehidupan mereka yang hidup di dalam kegelapan. Mesir kuno ada dewa Ra yang terkenal adalah lambang terang. Lalu kita melihat di Romawi dan juga di bangsa-bangsa lain di Asia, banyak orang menyembah bintang karena mereka menganggap bahwa melalui bintang itu mereka menemui akan bisa menerangi kehidupan mereka, meskipun mereka hidup di dalam agama kafir pada waktu itu. Tetapi semua sinar-sinar ini adalah sinar-sinar lokal yang tidak mampu menyinari dunia secara umum. Alkitab berkata bahwa Allah adalah terang dan tidak ada kegelapan di dalamnya. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa yang mengikut aku, dia sungguh-sungguh mengenal terang yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus. Dan kita tahu bahwa terang Yesus itu telah menyinari para gembala melalui cahaya malaikat yang kemudian menunjuk kepada Yesus Kristus yang ada di Bethlehem. Terang itu juga menyinari para gembala, juga bukan gembala, maksudnya orang Majus. Sehingga melalui terang itu, melalui bintang itu, orang Majus dituntun kepada Yesus Kristus yang sesungguhnya terang itu. Lalu kita melihat bahwa anak kecil yang buta dan dicelikan matanya, sehingga yang mengenal terang itu yaitu Yesus Kristus. Para pejabat, pengkhianat, pensina, dan juga penyembah berhala, orang tua maupun muda, begitu banyak mengenal, diterangi oleh terang Yesus Kristus, dan mereka juga menjadi terang bagi dunia. Kepada para muridnya Tuhan Yesus berkata, kamulah terang dunia. Yesus berkata, akulah terang dunia. Mana yang benar? Yesus terang dunia atau kamu terang dunia? Ayo Nona di depan ini. Saya ingat mukanya. Dulu kalau tidak salah paling banyak makan ya enggak ya? Mana yang benar? Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Di pihak lain dia berkata, Krislah kamu terang dunia. Mana yang benar? Yesus terang dunia atau kamu terang dunia? Ayo Kris, jelaskan sebentar. Kalau enggak bisa diutus nanti. Benar yang mana? Yesus. Yesus terang dunia. Jadi kalau Yesus berkata kamulah terang dunia, enggak betul? Betul Pak. Betul Tapi juga. Yesus dulu yang terang dunia. Oh, Yesus itu terang. Terang itu kemudian masuk ke kamu, baru kami juga, kamu bisa menjadi terang dunia. Oke, kalau begitu mari kita lihat apa situasi. Yesus berkata kepada muridnya, kamulah terang dunia. Matius 5, murid-murid sudah menjadi terang ke seluruh penjuru dunia. Ini generasi kedua. Andreas ke Rusia dan Yunani disalib di Patros. Petrus saudara Andreas menjadi gembala pertama di Yerusalem. Dia yang membaptis non-Yahudi Cornelius pergi ke Roma dan disalib terbalik oleh Kaisar Nero. Kuburnya ada di Santo Petrus.
ada di bawah. Kalau saudara pergi ke Roma, di situ itulah ini juga disebut sebagai santo pertama di kalangan Katolik. Yudas anak Yakobus atau Tadeus pergi ke Persia dan mati di Persia. Thomas pergi ke Syria, ke Armenia, Persia dan India. Konon ada gereja Martoma di India, zaman Raja Gondapur, mati ditusuk tombak di sana Thomas. Bartolomeus, Nathanael pergi ke Persia, India dan ke Armenia, wafat di Armenia dengan dikuliti di sebuah pulau di tengah sungai. Jenazahnya dipindahkan ke Roma pada abad keempat, dan Armenia menjadi negara Kristen pertama yang memperingati 1700 tahun kekristenan yang ada di sana. Yakobus anak Zebedeus mati tua dan jenazahnya dipindahkan dari Yerusalem ke Spanyol. Yohanes adik Yakobus dibuang ke Pulau Patmos setelah digoreng, tapi tidak mati-mati, meninggal di Efesus. Yohaneslah penulis kitab Wahyu. Matius pemungut cukai, Lewi pergi ke Persia dan mati di sana. Lalu Simon orang Selot pergi ke Mesir, ke Persia dan meninggal di Persia, pendiam dan tidak dikenal. Yakobus anak Alpius menjadi martir pertama di Yerusalem zaman Herodes Agrippa. Filipus KKR besar-besaran di Samaria, kemudian pergi ke Rusia Selatan dan Turki, wafat di Hierapolis, makam di Roma. Matias pengganti Yudas Iskariot pergi ke Jerman, wafat di Jerman dan makamnya ada di Trier. Mereka sudah pergi ke Yerusalem, Yudea sampai ke Afrika, ke Asia, ke Eropa. Murid-murid generasi kedua, ketiga dan seterusnya telah memberitakan terang Injil sampai ke seluruh dunia sampai pada hari ini. Pernah mendengar Polikarpus, murid Yohanes, uskup di Smyrna? Dia disuruh untuk menghujat Kristus. Dia berkata, jawab Polikarpus, selama 86 tahun aku telah mengabdi kepadanya dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku mencaci raja yang telah menyelamatkanku. Lalu dia dibunuh kemudian. Ini terkenal Polikarpus itu. Terang itu juga bermakna para pengikutnya harus melakukan perbuatan baik yang mempermuliakan nama Tuhan. Ahli hukum di Eropa pada abad ke-18 berkata bahwa kekristenan akan mati pada abad ke-18. Kenyataannya justru mulai abad 18, 19 sampai abad 20 Injil berkembang dan tidak dapat dibendung. Ratusan ribu anak-anak muda menyerahkan diri untuk dididik di sekolah-sekolah teologi dan bergabung dengan ribuan lembaga-lembaga Kristiani dalam berbagai bentuk pemberitaan Injil. Ada penginjilan mahasiswa, ada pelajar, ada penginjilan olahragawan, ada penginjilan pengusaha, penginjilan artis, penginjilan pengemis, dan lain-lain. Ada yang memperkirakan bahwa seluruh dunia akan mendengarkan tentang terang Yesus pada abad ini. Nah, saudara-saudara, diutus sekarang ini adalah untuk pergi memberitakan Injil. Banyak mahasiswa, bukan banyak, ada 1-2 mahasiswa yang dulu kami kirim dari Jawa Tengah, suruh melayani di satu jemaat. Apa yang dia lakukan di situ? Memprovokasi jemaat untuk menjatuhkan pendeta. Hati-hati, saudara. Keegoan saudara nanti sudah sarjana, apalagi saudara melihat pendetanya tidak begitu pintar, kita gulingkan aja. Ada juga mahasiswa yang pergi hari pertama di gereja itu disambut. Jadi mereka biasanya di desa-desa kan mau ambil air itu dalamnya berapa 15 meter ke 20. Jadi hari pertama dia ke sana, pekerja di gereja itu menyiapkan limbah air untuk dia mandi. Lalu terus menerus keenakan. Dia terus mengharap, akhirnya orang itu mengatakan, loh, orang ini dikirim ke sini kan untuk masa karena kami menyediakan air pertama, dia akan merasa terus supaya dia tidak menimba air tapi mengharap orang lain. Hati-hati, saudara. Ada juga, nah saudara perhatikan, kalau saudara diutus ke gereja tua, dulu di sini ada Pak Hasibuan, UK3 kita,
Mahasiswa kita diutus bukan untuk jadi apa di sana, bukan untuk jadi apa, istilah budak. Memang kalau di gereja tua, saudara kirim ke HKBP GKI, saudara di situ tidak ada lompat-lompat seperti Sony tadi. Saudara lompat begitu langsung mereka pulangkan, karena ada barang aneh yang datang ke gereja kita. Ya kan, gereja tua itu kalau khotbahnya tidak bergerak di atas mimbar, cuma angkat tangan, ya kan. Sekarang sudah pengkhotbah gereja tua modern sudah berani angkat tangan. Zaman dulu tidak, itu dianggap dosa, saudara. Karena mereka cuma ngomong, saudara-saudara, maka turunlah Petrus. Pada waktu dia omong begitu, orang di belakang sudah ngantuk semua, ya kan? Nah, jadi saudara lihat, kalau memang bagus Pak Hasibuan duduk UG3 kita di sini, maksudnya supaya mahasiswa itu tidak diperas. Tinggal lihat gereja apa saudara pergi. Kalau gereja tua, GKI, HKBP, saudara memang hanya berkhotbah, berkunjung, mendoakan orang sakit, itu pekerjaan tiap hari. Tapi kalau saudara dikirim ke gereja Pentakosta, nilai mereka bukan hebat saudara khotbah. Bagaimana rajinnya saudara mencuci pakaian gembala dan istrinya, bagaimana rajinnya Anda membuat, memasak di rumah itu nilai mereka yang paling tinggi, bukan khotbah saudara. Jadi saudara di situ dilihat, ada juga mahasiswa kita, dua nona ini diutus ke satu tempat, mereka itu istilahnya pelayanan dulu, mengharap juga dilayani oleh orang di situ. Akhirnya mereka bilang, loh Pak, ini mahasiswa kita, ini tidak ada pengaruh terhadap suara ya, bukan tidak pakai, cuma tidak apa istilahnya, biasa itu karena sekarang listrik itu sering mati. Jadi mereka bilang ini tidak mau kerja Pak, mereka dua ini cuma makan begitu. Saya bilang, kalian itu kalau di pelayanan, jangan kalau dilayani begitu tidak mau. Tapi sekali lagi, kalau gereja Pentakosta, saudara nilai saudara paling tinggi itu bagaimana hebatnya saudara mengapel, bagaimana hebatnya saudara mencuci pakaian gembala, itu nilainya di situ. Bukan khotbah ekspositori yang Anda sampaikan. Jadi di situ sekali lagi lihat, saudara PPL di aliran gereja mana? Nah kebetulan kebanyakan dosen kita di sini gereja Injili. Ada dari Jeffrey, ada dari STI, ya kan? Injili itu bolehlah lihat situasi saudara mau lompat-lompat seperti Sony tadi, mau maju mundur ke kiri kanan muka belakang boleh. Tapi ingat lagi, saudara perhatikan, sekali nilai saudara kalau pelayanan di gereja Pentakosta PPDI itu kerajinan saudara. Ada dulu mahasiswa kita sini atau dari mana nona itu, jadi dia bilang saya itu Pak mencuci pakaian gembala, mengapel segala, mengajar anak gembala, ya kan, ajar anaknya untuk dalam pengertian, untuk belajar dan sebagainya, itu mempunyai nilai yang tinggi. Siapa yang dikirim ke gereja tua? Gereja tua itu maksudnya HKBP, GKI, DKJ. Tidak ada? Belum tahu Pak. Hah? Dirahasiakan. Belum tahu? GKJ itu tahu artinya GKJ? Masih dirahasiakan Pak. Hah? Gereja kurang jelas. GKI, gereja kurang iman. Ini orang GKJ sendiri waktu ceramah dulu pendaftaran dosen. Karena mereka dianggap kurang iman oleh gereja-gereja tertentu, ya kan? Nah, jadi saudara, waktu PPL ke sana biarlah saudara tanyakan dulu, belum Pak ya. Waktu saudara lihat kalau itu GPDI gereja Pentakosta, nah saudara boleh loncat sepuas saudara di sana, boleh maju mundur, boleh kiri kanan, boleh tarian Maluku apa itu, tarian Nias, lompat-lompat segala macam, cakalele, lalu apa namanya, cakalele apa ya, nah, boleh menyanyi pocok-pocok dan semua gerakan saudara boleh lakukan di situ, ya apa? Tapi jangan apa, saudara dengan lompat-lompat, kalau saudara cuma begini-begini terus
Mungkin mereka pikir ini tarian apa ya kan? Tapi itu lumayan juga itu kalau ada acara-acara khusus. Nah, jadi itu pesan kepada saudara-saudara dalam aplikasi ini agar supaya saudara ingat bahwa pelayanan kesuksesan saudara tergantung daripada apa yang saudara lakukan di sana dan apa. Jadi rajin semua, jangan jadi orang malas. Amin. Amin. Ibu Kati ini luar biasa rajinnya. Betul Bu ya? Betul. Iya. Ibu Kati ini luar biasa. Tidak ada orang duanya seperti Ibu Kati ini. Saya tahu beliau itu rela mati untuk pelayanan. Tapi kalau sudah diancam lari juga biasanya. Oke, kira cukup firman Tuhan pada pagi ini kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Undang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama orang percaya dari segala abad, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita dosa di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan pada sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan mempersiapkan sembahan kita. Akan bernyanyi Hai Dunia Gembiralah dan ibadah petugas. Kami persilakan dan memimpin doa persembahan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kepada Tuhan atas kebaikan dan kasih karunia Tuhan kepada kami. Kami berada dalam penghujung semester ini Tuhan. Kami tahu itu semua karena berkat kasih dan kebaikan Tuhan yang mengiringi kami. Baik kami sebagai dosen, siswi, staf dan juga sebagai mahasiswa. Terima kasih untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan mempersembahkan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Biar